terganggu siaran saya, dan tentu video kali ini saya lanjutkan lagi di channel Golden Mare. Saudara, ini Ustadz jelas-jelas tersinggung dan membuat mereka kebakaran jenggot walaupun jenggotnya nggak ada. Saudara, saya mau menyambungkan lagi tadi. Nah, ini terganggu terus. Nah, ini juga terganggu saudara-saudara di live saya di kali ini. Sudah 2 kali kelihatannya terganggu. Masalah cium batu hitam, masalah menyembah batu hitam. Benarkah Nabi itu keras ini, saudara? Ya. Tetap kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah. Di antara tuduhan terhadap Islam, tuduhan ngawur ini bahkan dibantah bukan hanya oleh kalangan Muslim tentunya, tetapi juga bahkan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Tentu saja tuduhan ini sama sekali. Batu hitam disembah. Apa gunanya batu hitam itu? Kenapa nggak dibuang saja? Dan banyak orang Islam akhirnya masuk Kristen karena persoalan yang tidak pernah habis-habisnya dari zaman ke zaman, dan intinya sudah 1447 tahun ini batu itu tetap ada di Ka'bah. Bukannya Anda berhenti untuk melakukan perbuatan kayak begitu. Nanti saya akan membacakan hadisnya, tetapi kita dengarkan dulu apa kata Ustadz ini. Tidak benar, karena secara teori dan prakteknya umat Islam tidak pernah menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat diagungkan oleh umat Islam, tak secuil pun mereka meletakkan sifat ketuhanan kepada sang nabi, apalagi kepada seonggok benda. Makanya ketika awal Rasul Muhammad SAW diutus, di antara surah yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Quraisy. Di sana ada ayat yang berbunyi, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah kalian menyembah Tuhannya pemilik rumah ini. Para ulama, ya, fa'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik batu ini, rumah ini. Yakni apa? Kalian sebut Baitullah, rumah Allah. Sembahlah rumah ini. Itu kan akui sendiri, tetapi dibantah sendiri oleh kalian. Sampai kapanpun dengan anggapan dan ucapanmu selama ini. Ini menarik sekali. Batu hitam itu katanya menghapus dosa. Sahih Bukhari pada kitab ke-25 ya, Haji bab 50 dapat dari Umar ketika mencium Hajar berkata, "Sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak membahayakan dan tidak berguna. Andaikan aku tidak melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan mencium kamu." Itu kata Umar bin Khattab. Di dalam Fathum Makkah tahun ke-9 Hijriah, mereka kembali lagi ke kota Makkah dan nakutin orang-orang di situ, sehingga pada hari yang sama hampir 10.000 orang masuk Islam lagi. Bayangkan tempat itu ya, karena pakai golok, pakai tombak, memaksa mereka untuk masuk itu. Nah, ketika itu disembah, dikelilingin, didoain sama mereka 360. Kenapa yang disisakan cuma 1? Kenapa nggak dihabisin semua? Coba, kalau bukan musyrik, kalau itu perbuatan yang bagus, atau kalau memang ada perintah itu di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau ada perintah mutar-mutar batu hitam atau menganggap bahwa batu hitam bisa menghapus dosa, seluruh ayat dan seluruh video saya selalu berbicara lantang tentang ini. agar supaya orang-orang Quraisy tidak mengira bahwa Muhammad itu merukuk dan sujud kepada berhala-berhala yang pada masa itu memang berada di sekeliling Ka'bah. Fungsi Ka'bah bagi umat Islam hanyalah sebagai pemersatu, dan masalah penggunaan kiblat atau arah menghadap dalam ibadah, saya kira pemersatu bukannya bikin lagi batu hitam yang ada di Monas saja. Monas lebih bagus, ada emas, diajukan kejahiliahan. Kenapa batu hitam itu nggak diganti dengan emas saja? Ayo jawab Pak Kiai, kalau memang batu hitam itu tidak ada kaitannya dengan sembah menyembah. Tunjukkan bagaimana menurut kalian bahwa batu hitam itu kita ganti dengan emas, supaya lumayan gitu loh. Kan sudah 1447 tahun ini bikin malu selalu
orang-orang yang dari Islam masuk Kristen selalu memakai begitu dan menghina. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi juga pernah menyentuh batu hitam dengan tongkat. Kala itu Nabi sedang tawaf ketika wada sambil mengendarai unta. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-25 dan 58 menyentuh rukun Hajar Aswad dengan tongkat. Kedua hadis tersebut turut dihimpun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, sebuah kitab yang memuat hadis sahih Bukhari dan Muslim disertai ringkasan Mustalahul Hadis. Jelas sekali itu, maaf terganggu ya siarannya. Ada hadis lain menyebutkan bahwa mengusap Hajar Aswad dapat menghapus dosa. Makanya nggak mau diganti dengan atas usulan pendeta. Itu juga digunakan oleh agama-agama samawi. Bahkan sampai hari ini juga tercatat dalam Injil. Misalnya disebutkan dalam Mazmur 5 ayat 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Di antara bukti-bukti yang paling nyata, yang orang awam sekalipun langsung mengetahui bahwa mustahil umat Islam itu menyembah batu hitam atau menyembah kiblatnya, adalah riwayat dalam sirah atau sejarah para muadzin itu mengumandangkan azan itu dengan menaiki Ka'bah. Kalau umat Islam menyembah batu tersebut, sangat tidak sopan Tuhannya dinaikin. Kemudian selanjutnya, bahwa kiblat umat Islam itu awalnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi kemudian diubah menghadap Masjidil Haram sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada maksud politis keagamaan, kenapa ganti kepada arah Baitullah Mekah sekarang ini? Itu supaya apa? Muhammad takut bahwa nanti uang akan lari ke Baitul Maqdis, bukannya lari ke Arab Saudi. Begitu kan otak kanjeng Arab itu, saudara. Jadi nggak mungkin. Kalau nggak ada tujuan-tujuan ekonomi, politis, dan mempengaruhi mengangkat bangsa Arab yang selama ini terpuruk di bawah bangsa Yahudi. Dan ketakutan-ketakutan ini terus menjalar sampai hari ini. Itu sebabnya saya selalu mengorek bahwa ibadah muslim, apalagi ibadah haji, semua itu adalah ritual pagan Arab Quraisy. Nggak ada perintah. Allah mana? Kalau memang di dalam perjanjian lama itu dilarang menyembah batu, dan kalau memang Al-Quran itu adalah pelanjut dari ajaran nabi-nabi terdahulu, karena saya tidak pernah melihat nabi mengajarkan untuk menyembah batu, mengarahkan hatinya kepada batu. Nggak ada satupun. Lurus semuanya. Tiba-tiba nabi yang angka punggung 25 suruh mutar-mutar batu hitam, menghapus dosa. Di dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain yang termasuk menciumnya, cium batu hitam itu adalah menghapus dosa. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin ungguhnya, Umar bin Khattab pernah berebut berdesak-desakan untuk mendekati dua rukun Aswad dan rukun Yamani. Sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun sahabat Rasulullah yang berdesakan seperti itu. Lantas aku berucap, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dengan berdesak-desakan seperti itu? Tidak pernah kulihat seorang pun sahabat Rasulullah yang seperti itu. Dia menjawab, aku melakukannya karena mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Aku juga mendengar beliau bersabda, orang yang melakukan tawaf di Baitullah selama 1 minggu dan menyempurnakannya, pahalanya sama seperti membebaskan hamba sahaya. Ayo coba saudara, punya watak. wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sejak turun ayat ini, umat Islam yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis di akhir zaman disebutkan dalam hadis bahwa kalau memang batu hitam itu bukan perwujudan Allah, kenapa waktu dibongkar-bongkar nggak diganti dengan ya permata lah gitu. Walaupun permatanya harus 6 karena itu lebih mahal daripada batu hitam. Yang menurut riwayat batu hitam ini dulu batunya putih, katanya batu dari sorga. Dari mana lu tahu dari sorga? Hanya menjatuhkan, walaupun batu itu sebesar rumah yang saya tempatin ini, nggak seberapa kalau dibandingkan betapa besarnya batu itu. Kenapa kok hanya batu sekecil gitu, seupil, nggak kelihatan apa-apanya dijadikan
sesembahan. Kenapa enggak seonggok berlian saja sekalian untuk dijatuh? Aku mendengar beliau bersabda, tidaklah ia menginjakkan satu kaki dan mengangkat yang lainnya, kecuali Allah akan menghapus dosanya dan menetapkan kebaikan kepada dirinya. Itu gara-gara mencium batu. Jadi sampai nungging begitu, boleh silakan mencium batu ini. Tetapi kenapa harus diomongkan kayak begitu kalau memang batu itu tidak ada manfaatnya sama sekali seperti kata Umar bin Khattab. Dan kalau kata batu itu tidak menghapuskan dosa, sekali lagi itu adalah ibadah buatan, ibadah karang-karangan, ibadah pagan Bani Quraisy. Ya, ngomong dong Ustaz, ayo terangkan kepada saya. Apa yang saya ungkapkan ini coba dilawan. Jangan hanya melawan lalu mengambil kitab Injil di dalam Mazmur. Salah lagi, Mazmur ya Mazmur, Injil ya Injil, Ustaz. Ustaz. Ka'bah itu akan hancur. Dan umat Islam tidak ada yang khawatir. Kenapa? Karena mereka tahu itu hanyalah bangunan. Hanya kemudian bangunan itu mulia karena dia adalah bagian daripada syiar atau simbol dalam agama Islam. Yang selanjutnya, tidak tepat juga dikatakan bahwa Ka'bah itu batu hitam. Yang warna hitam itu adalah kiswahnya, kain pembungkusnya. Kalau hari ini kiswah itu berwarna hitam, dahulu kiswah itu berwarna-warni. Dulu pernah berwarna merah, pernah juga berwarna putih, pernah berwarna hijau, bahkan pernah bercorak warna-warni. Dan kemudian hari ini oleh pemerintah Saudi. Ya karena ada lagu, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Apalagi meletus balon hijau der. Jadi malu hingga dibuat hitam. Kenapa malu? Karena hijau itu lambang Islam. Meletus balon hijau der, meletus agama Islam der. Gitu. Ampun deh, Ustaz, pintar kamu beralasan ya. Saya lanjutkan lagi hadisnya yang termuat dalam Sunnah At-Tirmidzi, kitab haji, bab mencium 2 rukun, dan Tirmidzi mengatakan hadis tersebut hasan. Hadis ini juga terdapat dalam Sunnah Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Musnad Ahmad. Adapun dalam riwayat Nasai dikatakan dengan redaksi menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani menghapus dosa. Batu bisa menghapus dosa. Bikin malu aja kalian. Hapus tuh hadisnya. Atau jangan beragama seperti itu lagi. Karena devisa negara Indonesia habis hanya untuk membayar uang haji ke Arab Saudi. Sementara orang Islam Indonesia itu dipermalukan di Arab Saudi, dijadikan budak, dihina. Dan berapa orang sudah hilang nyawanya gara-gara menjadi pembantu di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia itu sampai sekarang nggak malu mengirim rakyatnya untuk jadi budak Arab Saudi. Dari Said Al-Baqdash dalam Fardu Hajar Aswad wal Maqam Ibrahim mengatakan bahwa Hajar Aswad akan memberikan kesaksian pada hari kiamat kelak. Hal ini bersandar pada riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Hajar Aswad memiliki lidah dan bibir yang dapat memberikan kesaksian terhadap orang-orang yang mencium atau menyentuhnya pada hari kiamat dengan jujur. Nabi ngomong batu ini bisa berbicara pada hari kiamat. Ada pula Nabi kayak begitu, saudara-saudara, bahwa batu bisa ngomong dan punya bibir dan akan berbicara dengan jujur siapa saja yang menciumnya. Oh, si ini. Wah, banyak sekali pembicaraan batu ini pada yaumil kiamah untuk bersaksi. Oh, itu ada juga Saifuddin Ibrahim, dulu itu cium aku, sekarang jadi pendeta. Begitu kan ngomong batu hitam, ya kan? Enak aja. Dipilih warna hitam. Kalau ini maksud dengan batu hitam itu adalah Hajar Aswad, lebih ngawur lagi. Kenapa? Karena Hajar Aswad yang sekarang itu sebagian besarnya sudah tidak asli. Umat Islam semuanya sudah tahu kalau hari ini Hajar Aswad itu hanyalah pecahan-pecahan kecil. Karena pernah di tahun 930 batu hitam Hajar Aswad itu hilang, dicuri kelompok sekte sesat. Tapi kemudian dikembalikan sisa kepingan-kepingan kecil yang hari ini kemudian disatukan dengan bahan tertentu. Dalam sejarahnya umat Islam pernah beribadah di tanah suci tanpa adanya batu hitam tersebut selama 21 tahun. Dan itu nggak masalah. Dan tentang Hajar Aswad tidak ada umat Islam yang menyembahnya. Sayyidina Umar bin Khattab dengan tebal tukar, sungguh aku tahu engkau ini wahai Hajar Aswad hanyalah seonggok batu, tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah pernah menciummu, aku tidak akan sudi menciummu. Maka umat Islam yang mencium Hajar Aswad itu semata-mata karena pernah melihat nabinya dahulu.
Iya. Masih 31 menit detik lagi hadis ini. Tapi saya harus lengkapin saudara-saudara. Sahih Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim dan Masdad Imam Ahmad, Imam An-Nawawi, Syarhul Muslim mengatakan bahwa Baihaqi meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Semua tidak ada yang meragukan omongan saya. Batu hitam itu harus dicium dan menghapus dosa. Ustaz. Maka usulan saya untuk mengubah batu hitam itu menjadi batu merah, nggak boleh. Menjadi emas juga nggak boleh. Kenapa? Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu dan lain-lainnya, Hajar Aswad disebut berasal dari surga. Ayo, bohong lagi. Batu ini awalnya berwarna putih, kemudian berubah menjadi hitam akibat dosa orang-orang musyrik, sebagaimana Rasulullah bersabda, merupakan batu yakut berwarna putih dari sorga berubah menjadi hitam akibat dosa orang-orang musyrik. Ya, apa kaitannya musyrik? Ya. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya, dan dimudahkan dalam rezekinya. Amin. Teman-teman, mohon ya dukungannya untuk channel ini, supaya channel ini terus berkembang. Mohon dibantu ya, di subscribe, di like, komen, ataupun share ke sosial media kalian. Jika suka dengan channel ini, mohon dukungannya ya. Dan mohon juga ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan di video ini tidak ada kesalahpahaman. Ke teman-teman, selamat menyaksikan kembali. Akan dibangkitkan dengan ukuran seperti gunung Uhud. Ya, batu yang kepala begini nanti akan berubah jadi seperti batu Bukit Uhud. Bukit Uhud juga nggak seberapa. Kalau Bukit Kerinci Sumatera baru, atau bukit ataupun gunung Himalaya ya barulah terlihat besar. Bukit Uhud lebih supir lagi. Kenapa? Karena Muhammad nggak tahu gunung Himalaya. Aduh, memang manusia buta huruf ya, susah juga untuk dibicarakan. Akan dibangkitkan dengan ukuran seperti gunung Uhud pada hari kiamat, serta akan menjadi sabla. Iya, saudara-saudara, lanjut. Mencium Hajar Aswad, sebatas itu saja. Yang selanjutnya, mencium, mengagungkan, itu tidak berarti menyembah. Sebelum menuduh umat Islam bahwa mencium itu berarti menyembah, silahkan tuduh orang-orang Yahudi yang mencium ratapan, atau mungkin kalangan orang-orang Nasrani yang mencium patung. Bahkan umat itu banyak disebutkan tentang istilah batu. Di antaranya adalah ayat-ayat berikut ini. Iya, rasain loh. Makanya pertahankan terus, bikin video terus untuk melawan saya dan khutbah-khutbah. Ada banyak sekali begitu ayatnya. Pokoknya saya terus, mari kita bicarakan tentang keyakinan mereka supaya mereka kapok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiada hari tanpa bersaksi dan tiada hari tanpa memberitakan Injil. Ini saya dapat video donditan yang dia salah kamar TikTok. Jadi dia masuk. Lu jangan nangis Bapak ya, nanti lu nangis darah ya. Dia salah masuk di room orang Kristen sehingga kaget ketika ditanya tentang hadis yang terkenal di dalam ini. Nah, mari kita tonton dulu video dia. Jawab pakai dalil. Lu nggak saya tanya, Saya mau lihat bukti atau tidak. Kau menafsirkan kitab suci kami, saya nak jidatmu. Ya udah, masjid apa yang dibangun? Sekarang jawab saya. Masjid apa yang dibangun? Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Jawab. Sebelum tempat sujud dibangun, di mana Rasulullah sholat? Di mana saja di seluruh bumi bisa sholat. Isa di kuburan, pokoknya di tanah seluruh bumi. Oh, sholat di Ayo, kuburan tidak? Oke, perhatikan ini. Ayo, sekarang Makanya kau mualaf karena kau bodoh. Perhatikan. Ya, sekarang mau penting berani nggak? Sahih Bukhari 227. Perhatikan. Sahih Bukhari 227. Sebelum masjid dibangun, Rasulullah sholat di kandang kambing. Nih.
Wow, ini sangat spektakuler teman-teman ya. Donditan tidak sengaja masuk ke komalnya para pengawet Kristen. Donditan akhirnya ditanyakan bolak-balik dan tidak bisa menunjukkan dalil satupun. Ya, saudara-saudara, Donditan salah masuk kamar, salah masuk komal TikTok. Nah, ketika ditanya sebelum masjid ada, Nabi Muhammad itu sholatnya di mana? Dijawab oleh Donditan, di bumi mana saja, di seluruh dunia, bahkan di atas kubur pun boleh sholat, kata Donditan. Ini menunjukkan seorang mu'alaf itu yang dibangga-banggakan oleh Muslim bahwa dia pintar, tetapi dia benar-benar tidak memiliki pengetahuan dan ilmu tentang itu, saudara-saudara. Jadi dia masuk Kristen ini, masuk Islam ini hanya mencari followers, mencari teman yang banyak supaya jualannya, barang-barangnya itu laku keras di tengah-tengah. Apalagi tadi open camp katanya, open camp. Coba lu Kristen berani open camp, ayo. Donditan, pakai otak sedikit. Apa bisa kamu open camp? Umpama kalau kamu jadi Kristen, kamu kan berani kayak begitu karena kamu sudah Islam. Apalagi kamu tuh Cina. Maaf ya, saudara-saudaraku yang Chinese. Enggak bermaksud sara, bukan maksud itu. Tetapi ini untuk memberikan perbandingan dan bagaimana kebencian saudara Muslim itu terhadap Cina. Hanya Cina yang dari Kristen masuk Islam itu mendapat penghormatan. Misalnya siapa saja yang turunan Chinese itu mendapat penghormatan. Coba kalau Ahok, Cina Kristen pula, itu namanya minoritas double. Sudah Cina Kristen pula. Tetapi kalau Cina masuk Islam, itu mendapat penghormatan, saudara-saudara, di dalam kalangan dan pergaulan komunitas Muslim ini. Donditan dengan dia masuk Islam, apa katanya tadi? Open camp katanya, suruh buka kamera. Tetapi orang Kristen kan nggak mau. Ini satu taktik kotor. Hani Kristianto ini, wah ini manusia yang super emosional. Justru setelah dia masuk Islam. Nah, kenapa dia masuk Islam tuh, Hani Kristianto itu? Untuk menyelamatkan dirinya terhadap apa yang ia lakukan. Karena dia terlibat korupsi di Kalimantan Timur. Maka salah satu-satunya cara, dia lari ke Jakarta dan dia masuk Islam. Supaya apa? Aman. Irene Handono, apa caranya masuk Islam? Supaya apa? Aman. Kalau Deddy Corbuzier, saya nggak tahu. Begitu emosionalnya dia, si Deddy ini adalah Cina-Cina apokrif, Cina-Cina munafik sebenarnya, yang tidak berani berjuang dengan tulus dan murni hati. Dia takut dipersekusi, dia takut dijauhkan dari kelompoknya. Ataupun memang mereka mau karena hidup rumah tangganya sudah nggak ada harapan lagi, maka jalan satu-satunya ya supaya mendapat kehormatan di tengah-tengah masyarakat, dia masuk Islam dan mendapatkan perkawinan yang baru. Dulu ada Agustan, istrinya itu dia tinggalkan, kemudian dia kawin lagi dengan pribumi dan punya anak, dan sama-sama menderita sakit, sama-sama mati. Nggak lama, hanya sebulan Agustan meninggal karena dia pantatin dan kentutin Alkitab dengan ancaman tantangan bahwa kalau dalam sebulan ini saya tidak meninggal, masih hidup, maka Alkitab ini benar-benar. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Kenapa? Karena dia kentutin Alkitab. Dan sudah banyak orang-orang yang semacam ini yang mempermainkan Alkitab.
Dan saya sangat percaya sekali Alkitab ini ya bukan masalah kentutin Alkitab atau apa, tetapi itu adalah perilaku menghina ketuhanan kami dan iman kami kekristenan. Saya tahun ini sudah menginjak 19 tahun menjadi orang Kristen, dan saya menjadi motor untuk mengawali semua cerita-cerita dan penginjilan di seluruh tanah air. Karena saya tidak suka dengan penghinaan-penghinaan mayoritas terhadap minoritas, penghinaan mereka terhadap Injil, penghinaan mereka terhadap gereja yang dirusak dari waktu ke waktu, dan itu telah membakar emosi saya, membakar iman saya. Tidak ada jalan lain saya untuk membantu orang Kristen kecuali saya ada di dalam kekristenan itu, dan saya harus menjadi lawyer untuk Kristen. Sampai apa yang terjadi, saudara-saudara, Yusuf Kala itu menangkap saya dan saya dimasukkan penjara. 2017 saya ditangkap, kemudian 2019 saya dibebaskan, keluar dari penjara dengan mereka tambah takut. Oh, saya nggak ada urusannya. Sampai saya diundang ke Amerika dan virallah khutbah saya setelah saya sampai di Amerika 2022. Sekarang sudah 2025, Januari 2025, berarti menjelang 3 tahun saya ada di Amerika ini. Dan saya tidak mau kembali ke Indonesia karena begitu susahnya untuk menjadi orang Amerika, saudara-saudara. Harus menjual harta kekayaanmu begitu banyak untuk menjadi orang Amerika. Tetapi sekarang dengan cara Tuhan saya berada di negeri yang bebas bagi saya untuk berbicara, apalagi menginjil lewat medsos ini menjadi bagian terpenting dan untung besar saya menjadi berada di Amerika ini. Nah, saudara Donditan, tentu saja Anda sudah pernah di luar negeri, ataupun sekalipun Anda datang ke Amerika, Anda tidak akan bisa datang ke Amerika. Kenapa? Anda sudah mencoreng diri Anda untuk menjadi orang terhormat di negeri ini. Terus ada lagi, dia bikin video TikTok bahwa dia menyiapkan uang 50 juta untuk debat di Jakarta. Emangnya harga nyawa saya cukup dengan 50 juta, Donditan? Kalau kamu mau datang, yang penting kamu sudah dapat visa Amerika, kita debat di California. Saya siapkan semua, bahwa Anda adalah orang yang berani berdebat dengan saya. Jangan berdebat dengan pendeta yang dari kecilnya Kristen, ya. Debat tipe apa saja, lu nanya gua jawab, lu tanya gua jawab, gua tanya lu jawab. Enggak bakal Anda bisa memenangkan perdebatan dengan saya. Enggak usah lu atur-atur tema. Saya sudah punya tema. Berani kamu mengatakan bahwa Muhammad itu nabi? Oh, habis loh. Apakah benar ajaran Islam dengan ajaran Kristen? Ayo, kita dua hal itu kita banding-bandingkan. Kita tunjukkan siapa yang benar, Kristen dan Islam. Dan sekarang ini debat TikTok, saya sudah masuk ke komal-komal orang-orang Kristen, dan hebat luar biasa orang Kristen sekarang ini. Kemajuan teknologi ini dan orang Kristen menguasai perdebatan di TikTok. Zuma nggak ada yang nggak berani masuk ke TikTok orang Kristen. Nandar nggak berani. Apalagi tadi siapa tadi, Donditan, begitu ditanya dia nggak bisa jawab. Matanya yang sudah bulat besar itu langsung blok. Cina mata besar. Terima kasih. Saudara-saudara, ini saja yang saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Tuhan Yesus memberkati. Dan baru saya live sekarang ini untuk channel, karena saya banyak kesibukan, terutama bulan-bulan menjelang Natal. Maaf, saya juga tentu dalam live ini saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru kepada saudara-saudaraku penonton yang setia, pendukung yang setia di dalam banyak hal berkaitan dengan pemberitaan Injil. Saudara, saya
menyinggung makin merosotnya jumlah umat muslim di seluruh dunia, terutama Indonesia. Indonesia ini memang lahan paling subur, sehingga banyak saudara yang muslim terutama yang pindah kepada keyakinan yang baru. Bahkan kita tidak bisa menghitung berapa ribu orang yang tahun 2024 baru pertama kali merayakan Natal. Selamat datang saudara-saudaraku sebagai warga baru di kerajaan Allah. Perkembangan yang luar biasa ini patut kita syukuri, dan kita harus semakin banyak lagi untuk membawa jiwa kepada Kristus. Karena tugas ini adalah tugas yang tidak pernah berhenti. Perintah utama dari Tuhan Yesus Kristus, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sebelum saya lebih jauh berbicara kenapa merosotnya jumlah umat Islam, itu karena murtad. Tapi mohon di subscribe dulu channel ini, sehingga Anda semua mempunyai kesempatan yang sama, dan share video-video saya agar semakin banyak saudara yang terselamatkan, dan kita selamatkan mereka dari api neraka yang mengerikan itu. Apa alasan utama bagi mereka ini yang membuat makin banyak yang merosot keyakinannya dan meninggalkan agamanya? Karena yang pertama, kecanggihan teknologi ini membuat terutama yang pegang HP, berarti kan orang yang lebih terbuka berpikir, lebih maju di dalam memahami, dan banyak menonton siaran-siaran kekristenan, dan makin tidak tertutup info dari berbagai macam belahan dunia. Bahkan setiap waktu, sekarang detik yang sama Anda mendapatkan berita, asal punya HP, begitu. Jadi kalau punya HP ya luar biasa saudara-saudara. Ya, jadi tolong di subscribe dan dibagi video saya. Akan tumbang di negaranya sendiri. Coba perhatikan. Hari ini Saudi sudah menyadari kesalahannya bertahun-tahun. Pangeran Muhammad bin Salman mengubah undang-undang negaranya yang berbasis undang-undang agama yang dulu dibanggakan sebagai ajaran paling murni, katanya. Hari ini semuanya dirubah. Perempuan Arab Saudi sudah boleh nyetir mobil, sudah bisa jadi supir. Ke luar negeri sudah bisa tanpa mahram. Ke mall juga sudah tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan. Dan pakai hijab sudah tidak wajib lagi di Saudi, kecuali di Haromain. Apakah dia mengubah hukum agama? Tidak, dia mengubah tafsir agamanya. Ini dikatakan oleh Muhammad bin Salman di dalam salah satu saluran TV namanya Frontline. Muhammad bin Salman hari ini memenjarakan ulama-ulama Wahabi. Tore, ini loh hari ini betul-betul menjadi kebingungan orang-orang hanya dalam muat. Ya, itu satu pernyataan islah yang luar biasa, sehingga kita tahu bagaimana orang-orang ini harus kita pupuk bersama untuk satu, membangun kemajuan di masa yang akan datang. Diperlukan banyak agen yang berbicara agar mereka melepaskan cara berpikir agamawi yang telah membuat mereka terpuruk dan menjadikan negara ini susah keluar dari kebobrokan, dari kebodohan itu. Itu yang pertama. Kemudian kecanggihan teknologi juga itu telah membuat makin gampangnya hubungan antar manusia dan antar agama, tentu saja. Tetapi di satu sisi, ini orang-orang yang anti kemajuan itu melakukan pemaksaan kehendak dan menggunakan wanita sebagai alat untuk memperbodoh bangsa. Misalnya saja pesantren, saudara. Pesantren ini ngeri sekali, ngeri-ngeri sedap. Tidak diawasi oleh Departemen Agama, tidak diawasi oleh Depak tingkat kabupaten, apalagi tingkat provinsi. Bahkan
orang makin cuek dengan agamanya sendiri, sehingga kasus pemerkosaan, kasus bagaimana ustadz-ustadz setiap hari, setiap waktu, berbagai daerah dari zaman ke zaman itu menghamili muridnya sendiri, dan betapa gampangnya mereka melakukan itu, bahkan poligami di banyak waktu dan kesempatan yang luar biasa. Ke depan ini Menteri Agama dan Menteri Pendidikan harus bekerja sama untuk memperbaiki kualitas dan mutu pesantren. Jangan sampai menjadi korban terus-menerus. Dan bagaimana pesantren-pesantren ini menghalau ustadz-ustadz yang tidak bermoral itu, yang tidak memiliki mental yang bagus itu. Ya diusirlah. Jangan sampai mempunyai pemikiran yang keras. Sudah cukup waktunya bagaimana kita membangun bangsa ke depan ini. Sudah banyak air mata dan nyawa melayang karena kekerasan beragama. Begitu ganasnya itu orang-orang ini. Karena tertipu oleh cara agamawi yang datang, terutama yang dari Arab ini, saudara-saudara. Semua agama dimusuhin, Kristen, Hindu, Buddha itu sudah dimusuhin. Tetapi Kristen dengan Hindu, dengan Buddha, semua agama nggak apa-apa. Hanya satu agama ini saja yang menjadi provokasi dan kecepatan tersebarnya ini keyakinan hampir mengalahkan kekristenan, hampir mengalahkan. Dan para pengganas-pengganas, orang-orang yang jahat itu tega melakukan. Misalnya kemarin ini, mobil ngelindas orang, nabrakin orang, gitu. Dan kita nggak tahu, saudara-saudara, betapa mengerikan ini. Oke, apa sebab merosotnya keyakinan itu? Karena agama itu, nabinya itu memberikan contoh yang tidak bagus, bahkan sangat tidak terhormat. Saya bisa mengatakan bahwa tidak ada moralnya sama sekali itu orang ya. Di abad ke-7 itu tidak memiliki moral, dan salah satu alasan banyak orangnya meninggalkan keyakinan itu keluar adalah pernyataan istri bocil beliau bernama Isyah tentang Tuhannya Muhammad itu. Ma aro rabbuka illa yusari'u laka fi hawak. Aku tidak melihat Rabbmu kecuali dia segera mendukung nafsumu. Nah, perkara nafsu inilah yang menjadi kendala memalukan. Sehingga dengan terbukanya buku-buku sejarah tafsir-tafsir itu, saudara-saudara, dan bisa diakses lewat internet dengan cepatnya zaman sekarang ini. Jadi tidak perlu jadi Pak Kiai dulu untuk belajar hadis dan tafsir itu. Asal tahu tempatnya, orang langsung buka. Apalagi sudah 2 bulan ini saya main TikTok. Saya main TikTok dan banyak yang terima Yesus Kristus lewat ngobrol begini. Pernah sekali itu saya selama 24 jam itu susah tidur karena TikTok ini mengejar saya terus, mengundang. Saya diundang ke sini, saya diundang ke sini. Jadi saya masuk ke room-room mereka, terutama ya room-room Kristen maksud saya. Room-room Kristen ini menyiapkan dialog dan mengangkat saudara muslim itu untuk naik dan berdebat. Yang ada yang berdebat, tetapi kan orang bisa melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sementara mereka hanya mencaci maki, menghina orang-orang Kristen. Nah, penonton yang di bawah ini yang tidak masuk ke dalam room itu kan bisa menilai siapa yang menang dan siapa yang benar dalam berbicara itu.
Jadi satu 24 jam itu 5 muslim terima Yesus. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wih, luar biasa TikTok ini ya. Makanya saya kalau masuk main TikTok itu saya diserang, jatuh. Kemarin 3 akun saya di banned sampai 1 minggu. Ini luar biasa mereka ini. Jadi kalah lapor, debat dengan mereka geruduk, ataupun ngelaporin akun sehingga jatuh, naik lagi, jatuh lagi, karena belum selesai apa yang saya bicarakan itu. Nah ternyata ada untung ruginya. Hati-hati juga saya berbicara baik bahkan di YouTube maupun di TikTok. Kalau TikTok sensitif sekali, salah ngomong, wah langsung di banned, luar biasa. Dalam Sahih kita lanjutkan bahwa istri beliau, terutama si bocil Isyah itulah yang menjadi sumber malapetaka ajaran itu, dan bisa dikenal bahwa itu hadis dari Aisyah. Dari Sahih Al-Alban Sunan Nasa'i 319, jadi Sunan Nasa'i 319, Anda ketik Nasa'i 139 kan keluar semua. Aisyah berkata, saya cemburu kepada para wanita yang menyerahkan dirinya kepada bina Nabi. Maka saya katakan, apakah orang wanita merdeka juga akan menyerahkan dirinya? Jadi banyak sekali yang melakukan hubungan dengan Nabi itu. Dan Aisyah itu bisa melihat bagaimana Nabi itu tidur dengan banyak wanita. Nah, maka ayat turji man tasha min hunna wa tu'ti ilaika man tasha. Ini mata saya susah baca juga. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Saya Aisyah pun berkata, demi Allah aku tidak melihat Tuhanmu kecuali dia akan segera mendukung hawa nafsumu. Begitulah hubungan Allah dengan Nabi menurut Aisyah, bahwa Allah sangat cepat dalam mendukung hawa nafsu Muhammad dengan cara menurunkan ayat agar beliau bebas menggauli wanita mana saja yang beliau sukai. Bahkan di surat ke Al-Ahzab ayat 50, demikian, inilah wanita yang boleh kamu itu tusuk, si ini, si itu, si ini, si itu, anaknya si ini, anaknya si itu. Weh, bahkan ada wanita yang boleh menyerahkan dirinya kepada beliau untuk ditidur kapan saja. Dan itu hanya khusus untuk beliau, yang lain nggak boleh. Nah, saudara, masalah wanita ini menjadi setiap siaran saya dan video saya itu menjadi lelucon bagi para penonton Saifuddin Ibrahim yang sudah begitu banyak. Saudara, lebih lengkap lagi istri bocil ini bilang bahwa akhlak Muhammad adalah Quran. Akhlaknya, jadi etika dia itu adalah etikanya Quran. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasul alaihi salam, beliau menjawab, akhlakul Quran. Rawahu Ahmad. Jadi akhlak beliau itu Quran, maka serem dan ngeri dan mengerikan, sehingga kita bisa melihat perjalanan sejarah agama itu. Ini berarti bahwa kehidupan Nabi itu merupakan manifestasi dari Quran. Maka tidak berlebihan jika dikatakan sebagaimana judul di atas, bahwa saya memberikan judul merosotnya keyakinan kepada agama itu. Tapi mengapa setiap Muhammad dimintai bukti kenabian berupa mukjizat umpama?
yang mengakunya maha kuasa dan maha cepat mendukung nafsu Muhammad dan sanggup tidak mampu memenuhi permintaan orang-orang kafir demi membuktikan kenabiannya itu, tidak ada satu mukjizat pun yang dihasilkan oleh beliau. Jadi begitu. Jangan sampai mati kering di Amerika. Muhammad disebut siksaan kubur itu kejam, col. Penonton Saifuddin Ibrahim itu apalagi siang hari ya. Terima kasih saudara. Saya akan berusaha nanti malam waktu Indonesia untuk live lagi di channel ini. Minimal seminggu ini saya punya waktu yang cukup. Nanti saya live juga di TikTok saya. Mungkin lebih baik saya live di TikTok saya. Cari TikTok Saifuddin Ibrahim saja. Jadi saya ada 8 TikTok dan ada 16 sebenarnya TikTok saya. Saya akan berusaha tampil damai. Nah, bagaimana? Mari penonton itu berhenti beriman iman buta, lalu mulailah berpikir kritis. Bukankah sudah jelas itu semua membuktikan pada kita bahwa sebenarnya Allah itu ya Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan itu gak ada. Allah ya Muhammad, Muhammad ya Jibril. Karena tidak bisa dibuktikan. Bagaimana? Karena tidak ada satu manusia pun yang melihat beliau itu. Ini dari segi satu. Kemudian segi yang lain, saudara-saudara, bahwa hadis-hadis yang dikumpulkan di dalam kutubus sittah ataupun kutubus sab'ah, kutubus khamsah, buku-buku hadis yang 6, buku hadis yang 7 ataupun 5 buku hadis. Tetapi kan orang lebih suka lagi dengan Bukhari Muslim, dan itu gamblang semua berbicara untuk bukan sebagai sebuah penghinaan. Nggak ada kaitannya. Kan saya cuma baca doa, bacain fakta dibilang menghina. Ini sudah bisa dilihat oleh siapapun ke depan ini, sehingga tidak ada yang tersembunyi apa yang dilakukan oleh Muhammad. Dan Muslim kalau membaca itu, saudara-saudara Muslim itu membaca hadis itu seperti kan membuang kotoran ke muka. Begitu gampangnya orang untuk membaca kebobrokan agamamu itu. Jadi saudara harus begitu. Kemudian kenapa juga banyak kemerosotan dari Muslim ini adalah munculnya tokoh-tokoh orang-orang yang pandai main entah TikTok, YouTube, dan munculnya tokoh-tokoh Muslim moderat. Seperti serem mendengar mereka ini. Yang saya kenal pertama itu Ade Armando, kemudian Abu Janda, Buya Syakur yang almarhum, kemudian Habib Kribo. Ini cara berpikirnya luar biasa semua. Di samping orang tua saya yang terhormat itu adalah Panji Gumilang. Itu bagaimanapun Panji Gumilang ini adalah orang yang luar biasa. Siapa yang bisa mengalahkan cara berpikir Panji Gumilang dari tokoh-tokoh Indonesia? Nggak ada. Ya, ini mempermalukan Islam itu sendiri. Dan ada anak muda, seorang gadis cantik, Kumaila Hakimah. Ini orang-orang modern yang tercerahkan dan berbicara lancar lantang itu. Grup Umbul ini juga membuat Muslim ini kebakaran jenggot. Ini menjadi pendukung kita minoritas. Yang lain lagi adalah lucunya adalah para mu'alaf ini banyak sekali bohongnya. Jadi kebohongan mu'alaf ini membantu kami di dalam mempermudah jawaban saya, dan saya kembalikan semuanya itu. Ada si Doditan, ada Agustan sudah meninggal, kemudian Kainama,
ada Irene Handono, kemudian banyak di mu'alaf-mu'alaf itu, dan banyak yang mati muda semua mu'alaf-mu'alaf ini, dan sok tahu saudara-saudara, nggak malu berbohong. Don Ditan ini adalah salah satu orang yang bermulut racun, tetapi seluruh omongannya itu bisa dibantah dengan gampang sekali untuk membantah omongan, hanya karena dia berbicara bagus, lancar berbicara. Muslim itu tidak tahu apa-apa ketika dia berbicara masalah Kristen, padahal masalah kekristenan yang dia singgung itu jauh gampang sekali untuk dibantah. Apalagi kalau dia ngomong Islam, saya gampang, saya tabok, gampang sekali saya tabok, saudara-saudara. Nah itu, jadi maaf. Kemudian yang keempat, masalah yang keempat, kenapa, faktor apa yang membuat banyak Muslim itu akhirnya meninggalkan keyakinan, yaitu para apologet, yaitu pembela agama, misalnya asosiasi apologet seperti si Zuma, Zulkifli unta mabok agama Zuma. Saya buat aja istilah mabok agama si Zuma ini. Dan cara dia berbicara itu, nah ada di mana ada hukum roh di sana. Hukum roh itu silakan kamu ngomong kasar, jahat terhadap kekristenan. Tetapi akibatnya bahwa orang-orang yang seagama kamu itu sadar bahwa Zuma ini bukan pendakwah. Dialah yang merusak keyakinan Muslim dengan menyerang kekristenan dengan kasar dan tidak berbobot. Semuanya, apalagi dia ngomong semaunya. Nah ini orang-orang yang radikal dan nanti tidak lama lagi dia putus asa. Nah tinggal kalau ada debator Kristen itu tinggal tembak, gampang sekali. Kalau saya ambil ayatnya, saya suruh makan kembang, itu ayat. Senjata makan tuan. Ini bagus, ini bagus. Ini bagus, muncul si ini, apa namanya, Zuma ya, kasar, kemudian Unirifa, anak Padang itu yang lidahnya itu hanya menyemburkan api kebencian yang luar biasa. Itu juga akan kita lihat nanti saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian siapa lagi yang jago debat, laki dan perempuan ini, kalau kayak nama itu nggak usah dihitung karena dia hanya pelawak agama. Siapa lagi? Kemudian Somad adalah sebuah fenomena baru, yaitu orang-orang Nahdiyin, tetapi mereka juga perusak. Ada hidayah. Kemudian yang kelima adalah yang mengaku keturunan Nabi Habib juga ini, saudara-saudara. Ini adalah fenomena akhir zaman ini dengan kemunculan Imaduddin, masalah nasab. Ini sangat mempermalukan Muslim Indonesia, sehingga mereka melihat kontradiksi antara satu dengan yang lain, keributan antara Muslim satu dengan Muslim yang lain. Ini adalah faktor kelima yang membuat putus asa dengan agamanya, karena Habib ini nggak malu berbicara bohong, gitu, dengan mengubah standar ajaran agama itu dikacaukan oleh kedatangan para Habib ini, menceritakan hal-hal halusinasi bahwa kiai mereka bisa naik ke langit 70 kali dalam sehari, Mi'raj. Jadi cerita-cerita dongeng ini akan membuat
orang mempermalukan mereka. Ya, mungkin ini juga cara Tuhan membawa saya ke Amerika supaya saya bebas berbicara minimal 10 tahun yang akan datang. Artinya 10 tahun yang akan datang saya harus tetap ganteng dan kelihatan yang masih pantas untuk dengar sambil buka kamera. Jadi apapun yang mereka bicarakan dan apapun yang mereka ceritakan itu semua akan berbalik kepada mereka. Makanya saya teringat dengan hadis Nabi bahwa asyarru min ahli zaman ulama'u, sejahat-jahatnya manusia pada waktu itu, yaitu kehancuran Islam itu, adalah ulama. Kenapa manusia makhluk paling jahat waktu itu? Minhum tahrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mereka keluar itu fitnah dan fitnah itu memukul mereka. Ya, benar sekali. Semua yang dibicarakan itu selalu memukul balik. Dia ngomong begini, kena lagi. Habib Rizik, wah ngomongnya hebat. Ih, serem dengar khutbahnya Habib Rizik itu. Tetapi hancur oleh seorang janda. Padahal orang di sana mau kawin berapa kali aja nggak apa-apa. Tetapi hebat dan canggihnya dunia ini untuk menjatuhkan mereka itu gampang sekali. Ya, jatuhkan dengan wanita. Tetapi mereka boleh saja cerita tentang pendeta Saifuddin Ibrahim, main perempuan, lu cerita apa saja gitu. Asal tebal kuping. Saya nggak ada urusan mau ngomong apa, menghina kayak apa juga. Pokoknya saya sudah siap mental menjadi penginjil, pemberita firman Tuhan di dalam pelayanan selama ini. Dan saya biarkan saja itu fitnah-fitnah apapun, termasuk tulisan-tulisan mereka ngomong menghina ini, menghina. Nggak usah, saya nggak usah. Yang penting saya produktif terus untuk jangan mundur sedikit pun. Kenapa? Ini risiko kecanggihan teknologi ini. Gara-gara habis satu keluarga, biarin aja. Ya memang mungkin anak-anak saya terutama, maafkan saya ya anak-anakku, Bang Fikri, Abang Kadafi, ya, Kadafi, Bang Sadam. Mohon maaf adik-adikmu masih kecil juga. Anak saya 6, 3 laki, 3 perempuan. Yang laki masih muslim, yang perempuan dididik dalam Kristen yang taat. Jadi ada 2 keluarga ini. Gara-gara habis Saifuddin, satu keluarga teman saya terima Yesus. Ya iyalah. Nah, saudara-saudara, 5 faktor penyebab utama merosotnya jumlah muslimin ini. Dan mereka bilang bahwa setahun yang lalu itu 2 juta muslim itu berpindah keyakinan menjadi orang Kristen. Oleh karena itu saya bilang, ya, tahun ini 5 juta saudara muslim harus pindah kepada keyakinan. Itu berarti kan, coba, kan gampang sekali. Satu orang Kristen mengajak satu muslim. Sehingga Desember yang akan datang, setahun ini, kalau muslim itu jumlahnya 40 juta. Asal membawa satu muslim terima Yesus. Bagus sekali itu saudara-saudara. Itu adalah sangat prospektif sekali ke depan ini untuk membawa jiwa. Dan jangan takut. Jangan takut. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena memang kita membawa mereka dari kegelapan cara berpikir, matanya gelap, pikirannya sungsang, hatinya kacau kayak begitu. Ngapain mengikuti keyakinan yang hanya membawa manusia habisin duit untuk mutar-mutar batu hitam? Untuk apa itu? Mana ada agama nabi sebelumnya? Tidak pernah ada nabi, kecuali nabi dari Arab itu, suruh mutar-mutar batu hitam. Dan kalau bisa mencium batu hitam itu masuk surga. Dari mana cara berpikir Nabi
nomor punggung 25 itu yang menyuruh mutar-mutar batu hitam untuk mengampuni dosa. Ya, saya nggak percaya. Nggak ada nabi yang kayak begitu. Intinya begitu. Oke, saudara-saudara, inilah obrolan siang waktu Indonesia, dan saya sudah malam di sini, hampir pas jam 12. Kalau memang benar nih jam tangan saya, nah, ya hampir jam 12, pas tinggal 5 menit lagi. Saya terima kasih saudara-saudara sudah mendoakan saya, kita saling mendoakan, karena banyak penonton YouTube Saifuddin Ibrahim ini saya mau hidupkan lagi, dan saya mau bela ini YouTube ini, karena ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik di TikTok ataupun di YouTube. Terima kasih saudara sudah mendoakan saya. Kita saling doa dalam nama Yesus, kita memenangkan perjuangan ini. Tuhan Yesus. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja, panjang umurnya, dan diberkati selalu oleh Tuhan. Amin. Itulah tadi cuplikan atau tayangan video yang telah disampaikan. Semoga dari cuplikan tayangan video tersebut memberikan manfaat, menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Dan juga jangan lupa ya, dukungannya untuk channel ini. Jika suka dengan channel ini, mohon dibantu ya, di subscribe, di like ataupun share. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.